Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sekarang adalah bagaimana membuat jurnal penutup ya. Sebelum saya menjelaskan seperti apa jurnal penutup, saya akan jelaskan lagi, saya ulang lagi ya, proses atau siklus akuntansi dari awal ya. Dimulai dari ada transaksi, kemudian kita identifikasi transaksinya, kita buatlah jurnal umum atau general journal. Setelah membuat jurnal umum, kita membuat buku besar atau general ledger atau T-account ya. Kemudian setelah membuat ledger, dibuatlah trial balance ya. Itu adalah akun-akun, dibikin list berupa dan juga ada saldo di sebelahnya, saldo balance-nya. Setelah trial balance, kita membuat adjusting entries atau jurnal penyesuaian ya untuk akhir periode. Kemudian membuat adjusted trial balance ya. Jangan lupa setiap membuat jurnal harus diposting ke buku besar atau ledger, termasuk jurnal penyesuaian ya. Kemudian setelah adjusted trial balance, dibuatlah worksheet ya. Worksheet ini optional, makanya saya warnain putih. Oke, setelah itu barulah jadi laporan keuangan atau financial statements. Oke, financial statements ini ada 3 ya, income statement, kemudian return earning statement, dan statement of financial position ya. Nah, untuk cash flow itu juga termasuk financial statements ya. Itu laporan arus kas ya, berisi tentang kas untuk pendanaan, kas untuk operasional ya, dan seterusnya. Setelah itu, setelah laporan keuangan, membuat jurnal penutup ya, biasa disebut dengan tutup buku ya, closing the books. Setelah closing entries, jangan lupa harus diupdate lagi di buku besar atau di ledgernya ya. Nah, jadi dia akan selalu diupdate. Setelah membuat jurnal penutup, maka dibuatlah post closing trial balance. Maka sudah berakhir siklus akuntansinya ya, berakhirnya di post closing trial balance ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup ini. Jurnal penutup ini kita buat untuk menutup akun-akun yang sifatnya sementara atau temporer. Akun yang sifatnya temporer itu ya, temporary ini sementara. Apa aja akun yang bersifat sementara, yaitu semua revenue ya, semua revenue atau pendapatan ya, semua akun pendapatan, kemudian semua expenditure, semua akun pengeluaran ya, semua akun expense, dan dividen. Dividen ini karena kita bagikan ke pemegang saham ya, ini sifatnya temporary atau sementara, jadi harus kita tutup ya. Ini adalah akun-akun yang harus ditutup, revenue, expense, dan dividen. Oke, sedangkan akun-akun yang neraca itu semuanya permanen, tidak perlu ditutup. Permanen itu semua akun aset yang ada di sisi aset, semua akun yang ada di sisi liability, dan semua akun yang ada di sisi modal atau equity. Nah, yang harus kita tutup adalah akun-akun yang ada di temporary ini. Oke, ini harus ditutup dengan cara membuat jurnal penutup atau closing entries. Oke. Nah, closing entries ini dikenal juga dengan menutup semua akun ya yang berhubungan dengan net income, yaitu revenue dan expense ya maksudnya, plus dividen, ditutup ke akun return earning ya, atau laba ditahan. Jadi 3 akun ini ditutup ke akun return earning atau laba ditahan. Jika revenue itu kan akunnya balance-nya ada di kredit, maka di jurnal penutup revenue ada di debit ya. Revenue ada di debit. Kemudian yang di sisi kredit adalah akun untuk menutup ya. Akun untuk menutup itu
akunnya sifatnya sementara juga, yaitu income summary. Income summary ini biasanya diterjemahkan dengan ikhtisar laba rugi ya, bahasa Indonesianya aneh ya, ikhtisar laba rugi. Nah, begitu juga dengan expense. Expense itu jika muncul saldo balance-nya ada di kredit, ada di debit, maka dia di kredit ya. Expense, nah sini income summary. Income summary tadi ya. Revenue dan expense ini harus ditutup ya, revenue dan expense ini harus ditutup ke return earning ya. Ditutupnya ke return earning. Nah, cara menutupnya jika posisi seperti ini, jika net income atau terjadi laba, maka income summary posisinya pasti di kredit ya, maka menutupnya harus dibuat income summary-nya di debit. Nah, ini untuk menutup income summary ditutupnya ke return earning atau laba ditahan. Nah, bagaimana dengan dividen? Dividen langsung aja ditutup ke return earning. Dividen posisinya ada di debit ya. Dividen itu sama seperti expense, ada di debit, tapi dia dicatat terpisah ya. Karena posisi balance-nya di debit, maka ketika ditutup dia harus ditaruh di posisi kredit. Dividen, kemudian sini langsung return earning. Kenapa yang revenue dan expense-nya tidak langsung ke return earning? Kenapa harus melalui income summary? Karena dividen ini sifatnya berbeda. Dia tidak termasuk ke dalam expense dan tidak termasuk ke dalam revenue. Oke. Jadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 akun ini yang permanen adalah cuma akun return earning saja ya. Dividennya nanti hilang ya karena ditaruh di sisi kredit, kemudian expense dan revenue juga hilang, income summary-nya juga hilang karena ditutup ke Oke, sekarang saya akan memberikan contoh jurnal penutup ya. Ya, contoh. Jurnal penutup itu 31 Oktober ya. Katakanlah dia periodik ya, bulanan, closing entries-nya kita menutup revenue dulu. Katakanlah ini perusahaan jasa ya, service revenue. Kalau perusahaan dagang, sales revenue ya. Kalau jasa, service revenue. Ditutupnya ke income summary. Income summary, misalnya katakanlah 10.600 ya. Jangan lupa kalau membuat jurnal harus ada satuannya di depan aja, yang ke bawah mengikuti. Nah, jangan lupa juga menulis pencatatan jurnal buat apa ya? Untuk menutup akun revenue atau pendapatan. Oke. Kemudian tanggal 31 juga sama ya. Ya, income summary. Saya singkat ya, income summary. Kemudian di sini ada expense banyak ya. Misalnya surplus expense, pengeluaran ya, pengeluaran untuk expense di surplus. Kemudian depreciation expense, kemudian misalnya insurance expense ya, asuransi. Kemudian misalnya salary ya, gaji, salaries expense ya, bisa juga rent expense ya, sewa, interest expense, bunga ya, interest expense dan seterusnya. Nah, oke. Jadi semua expense ya. Misalnya ini 740. Kemudian ini berapa nanti di list ya. Oke, masih tanggal 31. Oke, kemudian income summary ini sifatnya juga sementara, harus ditutup ke return earning.
penutupnya angkanya 2860 ya, selisih dari 10.600 dan 7740. Nah, jika ini kan posisi laba, bagaimana jika posisinya rugi? Maka dibalik, income summary ditutupnya dibalik, return earning di debit, kemudian income summary-nya di kredit ya, itu kalau posisi dia rugi. Oke, jangan lupa ini tadi untuk mencatat, untuk ini ya, deskripsinya untuk menutup akun expense ya. Kalau ini untuk menutup income ke return earning. Oke, akun satu lagi untuk dividen ya. Dividen ditutupnya ke return earning juga. Dividen akunnya balance-nya di debit, maka kita taruh di kredit kalau mau ditutup. Oke, dividen. Misalnya katakanlah 500. Di bawah tulis ya keterangannya untuk menutup dividen ke return earning. Nah, ini adalah contoh jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, sudah selesai siklus akuntansinya, kita tinggal membuat trial balance yang closing ya. Namanya post closing trial balance ya, atau closing trial balance. Nah, ini contohnya. Ini adalah jurnal trial balance untuk jurnal penutup tadi. Oke, setelah membuat jurnal penutup, jangan lupa diupdate lagi ledgernya. Setelah diupdate ledgernya, membuat trial balance. Seperti biasa ada nama perusahaan, kemudian nama ininya post closing trial balance, posisi 31 Oktober 2014. Nah, ini adalah akun-akun setelah jurnal penutup tadi. Jadi posisi akun-akun di ledger ya setelah kita membuat jurnal penutup. Nah, sudah hilang semua ya expense-nya, tinggal akun-akun ini ya. Return earning masih ada karena dia permanen tadi ya. Oke, jika sudah balance maka sudah benar debit kreditnya, sudah jadi post closing trial balance-nya. Ini adalah akhir dari siklus akuntansi. Kenapa harus ditutup? Karena akun-akun ini jika tidak ditutup, kita tidak bisa memulai periode selanjutnya, karena expense itu nilainya akan terus besar ya. Jika tidak ditutup maka mengganggu periode selanjutnya. Nah, cara mengingat akun-akun tadi yang temporary yang mana itu seperti ini. Saya kasih simulasi ya. Expense ya, expense, kemudian revenue di sini. Oke, kemudian income summary ya, kemudian sini return earning ya. Sebentar, return earning ini permanen, saya tulis merah ya. Return earning ini permanen, sama dengan semua akun yang ada di neraca itu permanen. Oke, return earning permanen saya merahkan. Kemudian dividen ditutup juga dia temporary. Nah, menutupnya ya, cara menutupnya expense harus ditutup ke income summary ya. Ingat, harus ditutup ke income summary ya, karena biasanya expense itu akunnya posisi balance-nya itu ada di debit, maka ketika ditutup dia harus di kredit. Oke, revenue kebalikannya ya, dan dia juga harus ditutup ke income summary. Kemudian dividen juga harus ditutup langsung ke return earning. Kenapa expense dan revenue harus melalui income summary? Karena posisi debit kreditnya beda ya. Setelah expense dan revenue ditutup ke income summary-nya kita tutup kemana? Ke return earning. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.